Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cep Nikmat. Tentunya masih di Lengkong Bagja Channel. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yang sangat inspiratif. Beberapa hari yang lalu saya coba buka informasi di media gitu ya. Ada berita tentang ketua RW ataupun RW terbaik se-kabupaten. Ketika saya buka info kabupaten, itu muncul ada RW terbaik se-Kabupaten Bandung. Terus penasaran kan gitu ya. Dicari lagi ini siapa kan gitu ya. Dicari lagi, ada juga berita tentang di forum RT RW Network Indonesia bahwa RW ini salah satu RW terbaik se-Indonesia gitu ya, dan banyak lagi ternyata di kabar berita lainnya. Nah, ini membuat saya dan khususnya sudah ngobrol sama Pak Kades, Pak, ini perlu diundang gitu ya. Ini biar jadi motivasi lah buat kita, bagaimana sih kok bisa gitu ya di tingkatan RW sampai menggaung gitu ya kegiatan-kegiatannya. Maka langsung dikontak gitu ya. Alhamdulillah tiasa dongkap dina dinten ayeuna Kang Wilujeng Sumping di Lengkong Bagja Channel. Panginten tadi abi terang ti akang nya itu tina info Kang di medsos gitu. Iya. Dan rasanya perlu dihadirkan di Lengkong Bagja Channel gitu. Karena bagaimanapun Lengkong Bagja Channel ini kan salah satu podcast khususnya di Desa Lengkong. Ini mengabarkan semua kegiatan, salah satunya di tentang kepemerintahan Kang gitu. Nah, makanya hari ini alhamdulillah hatur nuhun tos tiasa dongkap di Desa Lengkong di podcast Lengkong Bagja. Kang kenalan lah Kang sareng warga Desa Lengkong Kang. Desa Lengkong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi wasta Doni Romdoni, tapi lebih familiar Doni. Siap. Betul. Abdi sebagai ketua RW ini dititipi amanah oleh warga Paledang untuk 5 tahun ke depan. Kebetulan waktu itu saya dilantik di 2020 di Sasih Mei. Mungkin berakhir kalau ada Yuswa itu sampai 2025. Punten Kang, upami RW 6 alamat RW 6 di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Oke, siap. Gitu, ya. Ini suatu penghormatan yang luar biasa ya. Saya diundang. Adapun tadi disampaikan bahwa saya adalah RW terbaik se-Kabupaten Bandung. Itu versi di info Kabupaten Bandung, ataupun di komunitas RT RW Network itu setingkat nasional. Saya waktu itu 3 RW terinovasi waktu itu. Yang ke-1 kalau tidak salah waktu itu dari Jakarta Selatan, yang kedua dari Bandung. Nah, yang dari Bandung itu kebetulan saya sendiri dari Paledang. Yang ketiga dari Surabaya. Mungkin dengan terbaik itu sangat jauh. Saya belum merasa terbaik. Kalaupun iya, bukan karena saya yang terbaik, tapi karena warga saya sendiri yang terbaik. Siap Pak RW. Pak RW, yang melatar belakangi Kang Doni ini kan pemilihan terpilih 2020 Kang ya. Betul. Saya ingin flashback sedikit ketika berbicara terpilih di 2020. Apa yang melatar belakangi Kang Doni itu sampai kayak saya ingin menjadi ketua RW, saya ingin mengabdikan diri untuk masyarakat gitu. Iya. Apa ya? Memang sudah jauh-jauh hari warga Paledang ini mengharapkan saya jadi ketua RW pada saat itu. Cuman saya belum siap
Kenapa? Berat untuk memikul sebuah amanah dari warga. Pada saat itu belum menguasai ilmu di kepemerintahan, walaupun itu setingkat RW. Itu harus dipahami dulu. Makanya waktu itu kebetulan saya punya rumah tinggal di Bandung juga. Saya sampai hijrah ke Bandung pas pemilihan. Akhirnya saya tidak ikut. Nah, setelah berjalannya waktu dan ada pemilihan lagi, mau tidak mau saya tampil itu atas desakan warga juga. Pada saat itu saya silahkan, saya siap untuk tampil jadi ketua RW dengan catatan karena saya masih punya orang tua. Silakan aja izin orang tua. Kenapa? Karena segala sesuatu itu harus ada restu dari orang tua. Alhamdulillah waktu itu ibu saya mengizinkan, begitupun istri saya mengizinkan. Kenapa? Karena dalam memegang amanah ini saya tidak akan main-main. Waktu 5 tahun itu tidak lama. Jadi akan memaksimalkan waktu yang 5 tahun itu. Makanya pada saat itu mulailah, karena saya lahir di Paledang, saya tahu betul kultur di Paledang, gitu kan. Mengenai pemetaan warga, kebetulan di Paledang itu ada 6 RT. Ada 6 RT. Secara garis besar saya sudah tahu kulturnya seperti apa. Jadi untuk bikin suatu program, oh ini harus bagaimana dan arahnya akan kemana gitu. Itu udah mulai tergambar kan gitu. Yang jelas waktu itu yang sangat kuat saya menjadi ketua RW, kebetulan saya punya anak 2 laki-laki. Melihat lingkungan yang mau tidak mau bahwa desa Cileunyi Wetan, khususnya kami di Paledang, itu sangat berdekatan sekali dengan akses jalan provinsi, akses terminal, akses pintu gate tol, dengan notabene gaulan mungkin ya. Nanti, nah itu ada suatu kekhawatiran waktu itu saya kepada anak saya, bagaimana ini anak saya nanti ke depannya dikala tinggal di Paledang dengan kondisi seperti ini. Tapi mohon maaf, ini bukan artinya tidak baik gitu ya, tidak. Tapi saya ingin lebih baik lagi. Gitu. Nah itu yang menjadi keinginan sangat kuat pada saat itu. Makanya pas saya dilantik Sertijab waktu itu dari kepengurusan yang sebelumnya, kebetulan ini sosok Pak Kades hari itu sangat dekat sekali dengan saya, jadi saya sangat mudah komunikasi dengan Pak Kades pada saat itu. Yaitulah pas pemilihan saya alhamdulillah tuh yang memilih saya itu 80% semuanya memilih ke saya. Nah begitu kebijakan pertama saya keluar, nah itu grafiknya drop. Itulah pro kontra. Oke. Berarti Kang tadi kan ini kan tidak bisa dianggap sepele Kang ya ketika running jadi ketua RW, tidak seperti itu Kang ya. Tidak. Tapi kan selama 5 tahun terus kita mengabdi untuk masyarakat, ini kan perlu mental, desain gitu ya, inovasi, bahkan tadi disinggung karena kulturnya, saya sudah tahu, sudah paham gitu ya, tapi kan lagi-lagi ini harus ada yang berani gitu Kang ya. Ya betul. Memang unik di Paledang itu ada 3 perumahan. 3 perumahan. Berarti Kang sudah sangat berubah ya secara kultur itu ya. Betul. Kenapa? Karena ya itu Paledang itu bisa dikategorikan masuk ke perkotaan mungkin ya, dengan homogennya kan, dengan latar belakang warga di perumahan-perumahan itu kan.
antara perumahan dan pemukiman. Biasanya yang di perumahan mengeklusifkan diri, Betul. gitu ya. Ya itu. Dan kami di pemukiman sebagai warga asli, gitu ya, itu akan sedikit-sedikit mulai tergerus. Ya. Nah makanya saya itu jangan sampai itu terjadi. Betul. Makanya saya waktu itu mendekati orang-orang yang ada di perumahan, 3 perumahan ini. Alhamdulillah silaturahmi sampai saat ini terjalin baik dan bahkan tidak ada batasan. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai ya dulu saya juga merasakan ada sekat gitu kan antara misalnya pemukiman, terus warga perumahan gitu. Padahal kan ini hanya persoalan belum adanya titik temu saja kan gitu kan. Ketika ya tadi kalau kata Kang Doni, ketika di silaturahmian ya semua terbuka gitu pada akhirnya kan gitu. Dan bahkan mereka welcome sebetulnya, welcome. Apalagi saya utarakan, saya akan bikin paledang itu seperti A, B, C, D dan mereka kaget. Walaupun RW itu dianggap apa ya, mungkin pemerintahan yang level terendah ya. Iya. Tapi ini saya tidak main-main untuk menjalankan kepemerintahan ini. Ini harus betul-betul terkonsep gitu, terstruktur gitu. Jadi jelas ini arahnya mau dibawa kemana gitu. Ya itu tadi, tapi itu butuh sosialisasi yang memang sangat tidak mudah, gitu kan. Karena apa? Karena ini merubah kebiasaan yang sudah mungkin puluhan tahun sudah mengakar kan? Sudah mengakar. Dengan saya tawarkan gagasan baru, konsep baru, program baru, itu akan jadi shock, kaget buat mereka. Tapi tidak apa-apa gitu. Kita harus coba gitu ya. Namanya juga perubahan kan. Betul. Jadi ya Kang sudah menghitung semuanya, sudah memprediksi kan bagaimana nanti respon. Betul. Kan gitu. Sudah biasa mungkin kalau yang di level RT ataupun RW itu ada orang-orang yang tanda kutip menyinyir ya, ataupun bicara di belakang. Itu hal yang biasa. Tapi kita lebih senang apabila ada yang bicara tentang program kita ataupun personalnya, kita langsung datangi. Kenapa? Kalau kita tidak datangi, kasihan juga ke mereka. Ini akan jadi sedekah yang tidak baik. Jadi makanya kita patut mendatangi dan untuk diingatkan, lebih ke sharing lah. Sharing. Coba koreksi kenapa gitu ya tidak suka dengan program ini. Toh kita itu hanya ikhtiar lah, mencoba untuk lebih baik lagi dengan adanya program ini gitu. Dan sebetulnya kita punya jargon lah atau hashtag dia. Itu isi juga mungkin ya. Salah satunya warga berhak tahu itu kan. Warga berhak tahu ini lebih ke dari warga, oleh warga untuk warga gitu kan. Jadi ini harus balance gitu. Dikala warga menuntut hak, selama ini kan pingin dilayani dengan Pak RT saya pingin surat domisili. Oke, kita bikin. Pak RW saya pingin aman, pingin nyaman dan sebagainya. Tapi di situ ada yang lupa. Di situ bahwa warga itu ada kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, apa itu kewajiban? Gitu kan? Nah, ini antara hak dan kewajiban ini harus seimbang. Nah, selama ini saya melihat warga itu, punten warga di Paledang khususnya di saya, ini mindsetnya lebih ke hak. Dikala bantuan tidak mendapatkan bantuan, Pak RW gimana? Nah itu kan, itu hak. Mereka menagih, meminta hak, dan itu sah sebetulnya. Tapi jangan lupa bahwa mereka itu punya kewajiban juga. Apa kewajiban mereka? Nah, kewajibannya itu ya ke Paledang, bukan ke RT-nya, bukan ke RW-nya. Dalam hal ini apa? Ya itu program. Coba ikut dulu dengan program kami. Gitu. Makanya begitu saya dilantik 15 Mei, pertama saya kumpulkan para ketua RT yang dari 6 RT itu. Bahkan ada 3 RT yang usianya lebih tua dari saya. Kebijakan pertama yang saya keluarkan adalah
jangan bikin proposal apapun, apalagi untuk meminta sumbangan dan sebagainya ke warga. Waktu itu 2020 itu di bulan Mei lagi COVID, lagi masa-masa yang berat. Apalagi kami waktu itu pas menjabat jadi RW itu sertijab hanya cukup dengan punten dengan stempel saja. Jadi saya tidak tahu jumlah jiwa di Paledang ada berapa, jumlah kakak ada berapa, kami tidak tahu. Sedangkan bantuan dari pemerintah ini luar biasa, dengan Banprofnya, dengan BST-nya, BLT desanya ataupun yang lainnya. Kami tidak tahu gitu. Ini untuk siapa gitu ya. Terus siapa yang belum mendapatkan? Nah, jadi hal yang pertama waktu itu saya instruksikan, satu, tidak boleh bikin proposal. Itu untuk kegiatan untuk apapun gitu. Apapun. Pokoknya dikala saya menjabat jadi RW, punten, bapak-bapak jangan bikin proposal. Itu satu. Yang kedua, karena waktu itu mendekati bulan Ramadan, zakat. Zakat fitrah itu akan disetingkat RW kan. Sedangkan di kami itu Masjid Jami itu bukan Masjid Jami ya. Masjid itu ada 7 masjid. Yang biasa mengumpulkan zakat itu ada 5 masjid oleh ketua DKM-nya. Nah, ini tiba-tiba saya mengeluarkan kebijakan untuk setingkat RW. Kenapa? Nah, karena saya melihat aturan juga. Ini bukan karena sok-sokan juga, tidak. Ini tapi itu kan jadi pro kontra juga. Oh, itu pasti. Dan itu mohon maaf, ada salah satu kedekaeman waktu itu. Saya undang semua. Saya mohon, sebelum mengundang para ketua DKM, saya undang dulu Pak RT-nya. Kenapa ini harus satu visi dulu dengan saya? Betul. Satu klik dulu. Dan ini harus sepakat. Dan ternyata dari 6 RT ini sepakat. Nah, setelah sepakat, kami undang ketua DKM waktu itu. Diundang. Begitu diundang, diutarakan. Alhamdulillah waktu itu sepakat semuanya dan menyambut baik, walaupun ini hal yang pertama katanya. Lebih ke pemerataan. Pada akhirnya di bulan Ramadan juga itu kita akan, waktu yang sudah ditentukan kita hitung, ternyata ada salah satu DKM, kepengurusan DKM waktu itu tidak mau ikut. Jadi sendiri gitu. Sendiri, bikin pisah, gitu kan? Saya kaget. Awalnya kok setuju, sekarang nggak setuju gitu. Oh, mungkin ini, ini mungkin dinamika gitu. Ya. Apa-apa. Makanya waktu itu ini pembelajaran juga buat saya sendiri. Waktu itu tokoh-tokoh dari DKM yang tidak mau ikut gabung di KRW-an duduk bareng di forum. Dan saya usir. Betul. Silahkan, karena bapak-bapak sudah tidak sepaham dengan saya dan tidak ikut dengan program ke-RW-an, silahkan keluar. Itu para tokoh sebuah yang datang, yang tidak ikut dengan kami. Mereka kaget. Saya bukan antara senang dan tidak senang, bukan. Tapi karena saya akan melanjutkan dengan orang-orang yang ketua DKM ini sevisi dengan saya. Gitu. Kasihan juga kan, nunggu nggak bandungan gitu kan. Makanya saya daripada menghabiskan waktu gitu silahkan, dipersilahkan. Nah, itu ternyata jadi RW baru sudah berani-berani yang mengeluarkan tokoh. Gitu. Itu tidak hanya sampai setingkat Paledang, itu ramainya luar biasa. Tapi saya punya alasan. Saya mengusir itu bukan karena tidak senang, bukan. Dasarnya bukan senang dan tidak senang, bukan kan? Itu. Gitu. Karena saya mau melanjutkan, melanjutkan diskusi dengan para ketua DKM yang sapagodos, gitu. Awatos kan aja nanti sapagodos ngantosan calik dugikeun karengse, gitu kan ya. Jadi dipersilahkan untuk keluar waktu itu. Nah, itu yang keduanya. Yang ketiganya, saya itu menutup
lahan tempat sampah warga. Oke. Jadi di Paledang itu sebelum saya menjabat RW itu ada lahan tanah punya ke-RW-an, luasnya 2 tumbak, 2 tumbak itu udah overload, dan bahkan ini sudah ke tanah warga yang Tanah lain. warga. Otomatis kan itu ngeganggu Kang ya. Luar biasa Kang. Nah, saya sadar ini pasti akan, begitu saya jadi RW pasti ini nih yang akan ditanyakan oleh warga. Bagaimana menyikapi ini? Iya, itu kayaknya persoalan Ya, semua Kang ya. semua, tidak hanya di Paledang saja, tapi pasti ini akan mengganggu. Iya. Makanya saya putuskan waktu itu, karena saya sudah persiapkan juga, di tahun 2020 itu program saya hanya 2, yaitu revolusi mental dan open government. Oke. Hanya Ya, 2. ya. Kenapa butuh itu? Nah, ini revolusi mental itu merubah kebiasaan cara warga berpikir ataupun bertindak gitu. Nah, itu butuh revolusi, dan itu memang yang namanya revolusi luar biasa abot gitu ya. Nuhun. Pro dan kontranya itu di situ. Saya putuskan waktu itu melibatkan warga yang sudah sekian lama tidak merasakan gotong royong. Saya gebrak dengan gotong royong, subhanallah saya kaget waktu itu, karena saya minta ke masing-masing ketua RT, tolong bawa warganya dari masing-masing RT itu hanya 5 orang. Oke. Ternyata ini subhanallah banyak sekali Kang, dan saya ada videonya. Iya. Kaget saya melihat antusias warga gitu. Kerja bakti dan kita tutup. Nah, setelah ditutup, warga Paledang itu mau membuang sampah kemana? Tuh. Pertanyaan selanjutnya kan gitu Kang ya. Nah, Gitu. saya sudah siap kan dengan kalau ada yang bertanya. Iya. Gitu. Memang itu harapan saya waktu itu. Warga akan menanyakan, ini sampah kita mau kemana? Sampah kita mau kemana? Sedangkan itu ditutup. Ya inilah solusinya. Ini ada. Gitu. Nah, kita kumpulkan sampah di satu titik, kita angkutkan. Waktu itu kerjasama dengan, bukan kerjasama ya, waktu itu dengan pihak swasta. Ditarik, diangkut gitu. Warga dipungut iuran waktu itu. Itu per bulan, per minggu, per kakak, sekali buang. Oh iya, sekali buang bayar gitu. Okay, Silakan. Kita hanya mengumpulkan, Iya. setelah terkumpul dikasih uang ke orang yang nariknya gitu kan. Oke. Artinya hanya sampah yang ada di Paledang itu hanya dipindahkan. Gitu, selesai gitu, untuk saat itu. Tapi itu tidak ikut semua. Bagaimana yang tidak ikut? Nah ini kan ditumpuk lama-lama kan di rumah jadi tidak nyaman. Iya. Nah, itu sampai memang 1 bulan awal dilantik jadi RW, 1 bulan ini wah ekstranya luar biasa. Dan bahkan mungkin di desa kami, desa Cileunyi Wetan, hanya saya mungkin RW yang memang non-stop. Jadi kalau saya itu istirahat jam 3 pagi, jam 7 sudah mulai melayani gitu. Nah itu keseksian hanya baru punya 2 waktu itu. Saya minta bantuan ke Pak RT, tolong kirim orang-orang terbaik menurut Pak RT untuk dijadikan keseksian, karena saya akan bikin program yang lain lagi gitu. Ternyata tidak ada. Nah, makanya waktu itu saya sendiri yang mencari, dan ini tidak mudah gitu. Ini harus sejalan, sepemahaman gitu kan. Totalitas dan loyalitas. Intinya saya butuh orang-orang yang memang haus dengan sosial. Kenapa? Karena di KRW-an itu bukan tempatnya untuk mencari lahan gitu kan. Ini harus betul-betul sosial, dan kapanpun harus siap. Jadi sengaja saya bikin keseksian sedikit sesuai dengan kebutuhan apa yang akan saya kerjakan untuk di Paledang khususnya. Kang, kalau tadi kan persoalan sampah, solusi tadi itu
selesai atau Tidak. hari ini ada lagi? Tidak kan? Waktu itu saya karena sampah overload Ya. waktu itu, terus keuangan kita nol, kita berangkat dari nol, baik data ataupun uang kas kita nol, ya ngodok saku sendiri Tuh. untuk menutupi itu semua. Bahkan para ketua RT karena melihat saya selalu apabila ada kekurangan ngambil uang sendiri, timbul mungkin di Pak RT sampai, Pak RT ini ada uang sekian juta yang saya pakai, Pak RT ini ada uang sekian juta, Pak RT. Itu dari Pak RT. Waktu itu saya kaget gitu dengan Pak RT, makanya saya tolak. Tidak, ini yang namanya organisasi sehat dan tidak sehat itu harus bisa menghidupi organisasi ini sendiri gitu. Makanya waktu itu saya lebih senang pinjam. Saya pinjam ke desa waktu itu, ke Pak Kades, tapi tidak ke Pak Kadesnya tapi ke BUMDes waktu itu. Saya kerjasama dengan BUMDes. Ya, memang BUMDes di desa Cileunyi Wetan hidup gitu ya. Memang luar biasa supportnya ke kami, ke Paledang. Mereka langsung terjun, bukan hanya teori saja, mendampingi kami waktu itu mengenai penghitungan ataupun logistik, mereka support. Nah, tapi untuk bab keuangan kita pinjam waktu itu, pinjam dulu. Alhamdulillah itu kurun waktu 2 minggu kita bisa mengembalikan. Akhirnya seiring waktu kita bisa berjalan, alhamdulillah tidak dengan swasta tapi dengan salah satu dinas lingkungan hidup, DLH. Ya. Alhamdulillah mungkin wallahu alam mungkin hanya Paledang yang sudah punya MOU dengan DLH. Kami sampai saat ini seminggu 2 kali penarikan sampah dengan dinas LH. Kami mulai menekan untuk volume sampah dengan cara di beberapa RT kita pasang LCO, dan LCO itu ini harus berfungsi gitu untuk organiknya gitu ya. Jadi ada sisa di dapur makanan itu masuknya LCO. Kenapa waktu itu ke LCO tidak ke bank sampah gitu? Karena saya melihat Cileunyi itu dengan jumlah jiwa 2.341 jiwa ini terpadat sedesa Cileunyi Wetan. Kakaknya ada 634 kakak. Ini berat sekali. Makanya kami butuh resapan air. Makanya di satu RT ini ada yang 14 lubang LCO, ada yang baru dikerjakan 10 LCO. Memang bervariatif karena kembali lagi ke kondisi kas kami waktu itu. Tapi itu harus berfungsi. Satu, mengurangi volume sampah. Kedua, untuk yaitu resapan air. Gitu. Berarti hari ini kalau bicara sampah sudah menghasilkan, Kang. Kalau untuk bisa ada uang kas dari selain ya tentunya dari pemerintah ada lah gitu ya untuk. Tapi secara kemandiriannya gitu kan. Jadi begini, uang kas kami itu terbagi untuk beberapa bagian gitu ya. Selama ini, nah ini kembali lagi ke revolusi yang tadi ya. Ini belum pernah ada yang namanya uang kas di setingkat RT. Nah makanya kami membuat ada iuran wajib. Nah iuran wajib itu sering dipelesetkan dengan kartu hijau. Kartu hijau. Kenapa kartu hijau? Nah ini ada yang kelewat tadi sebetulnya. Di Paledang semua gang itu 80% sudah mural semuanya. Sudah mural? Sudah mural. 80% gang yang ada di Paledang sudah mural. Oke, itu jadi salah satu program juga, Kang ya, ketika berbicara. Betul, sebetulnya itu salah penafsiran para ketua RT waktu itu. Salah penafsiran?
saya memberikan instruksi waktu itu ke Pak RT bahwa gang yang ada di lingkungan kita itu harus hijau. Nah, dalam tanda kutip hijau itu memang bukan dicat warna hijau, tidak gitu kan. Maksud saya itu bikin vertical garden, Ya, gitu ya. kan, dengan sayurannya ataupun yang lainnya gitu. Nah, dari salah persepsi itu mereka menganggapnya bahwa gang itu dicat hijau. Itu hijau. Oke. Nah, berawal dari satu RT ini jadi di RT ini dicat gangnya, dicat gangnya semuanya. Nah, memang untuk mural ini di setiap desa ataupun di banyak sebetulnya, dan itu tidak aneh. Tapi yang jadi menarik di kami waktu itu dengan muralnya itu 0 rupiah. Kami tidak mengeluarkan uang kas. Iya. 1.000 rupiah pun untuk mengedukasi warga, enggak. Mereka dengan ikhlas ya gitu. Iya. Ini ada chat, tolong saya Iya, ingin iya. digambar seperti yang lain. Nah, itu, nah ini kan menghidupkan ini kan. Lah ternyata tidak sulit gitu untuk mempengaruhi warga Iya. gitu. Jadi itu kan ya, jadi kayak jalan tematik lagi kan gitu ya. Betul. Ketika itu jadi mural. Nah ini yang pertama kali program kita itu yang salah itu tuh hijaukan itu dengan vertical garden, ternyata Dicat dicat udah mural. hijau. 80% kabayang tuh kan. Ya. Sok gang di Paledang. Dan bahkan ini jadi swap foto tersendiri. Itu ya. Banyak mohon maaf pegawai ataupun dari pabrik gitu ya, di Hanya kala pulang, sekedar selfie gitu kan ya. dia datang sengaja Iya. datang ke Paledang itu hanya sekedar untuk itu, selfie. Ini luar biasa gitu. Bahkan ada yang sampai izin dulu, Pak RW, saya izin mau berfoto sama teman-teman. Oh, silakan gitu, asal prokes. Tuh. Nah pada saat itu kan lagi COVID. Iya, iya. COVID. Jadi wisata juga kan. Tuh. Nah, itu ke yang tadi tuh mengenai uang kas ya. Dari sampah udah menghasilkan uang kas? Iya, menghasilkan. Itu iuran wajib. Iuran wajib itu salah satunya satu untuk kita punya apa ya? Membuka lapangan kerja. Kita punya 12 orang penarik sampah, ada 6 orang pemungut iuran wajib, dan itu berusaha kami profesional dalam hal ini harus diupah, gitu kan. Sekali ngambil sampah itu di warga upahnya cuma 2.000 rupiah. Gitu. Adapun untuk pengambil iuran wajib satu kartu itu dibayar 500 rupiah. Memang tidak sebanding. Tapi memang ya itulah, kami menekan supaya iuran wajib dalam satu bulannya tidak terlalu tinggi. Kemudian sisanya ada 1.000 rupiah itu untuk dana sosial kita, apapun itu. Misalkan ada yang sakit, ataupun butuh oksigen. Nah, kami kan punya beberapa tabung oksigen dikala ada warga yang lagi soman kemudian sesek. Kemarin kan sempat bawa tabung oksigen tuh jarang. Naik-naiknya kan ya. Kalau di kita alhamdulillah stoknya ada. Nah, sebagian lagi ada sisa uang itu 9.500. Itu dibagi dua. Satu kas RW 4.000-nya 4.250. Yang 4.250-nya untuk kas RT. Nah, untuk saat ini di masing-masing RT punya uang kas. Begitupun di RW. Jelas kalau kas di ke-RW-an itu harus mengcover dari RT 1 sampai RT 6. Tapi untuk Pak RT artinya dia mengcover untuk lingkungannya saja. Gitu kan. Nah, itu satu. Jadi Pak RT itu diwajibkan harus punya program kegiatan. Baru kemarin tahun ini 2022 RT 1, 2, 3, 4 sampai 6 itu harus men-share kegiatannya di grup warga gitu.
nanti setelah ada disek kita akan sama di ke-RW-an, dari kegiatan di RT 1 akan dibagi ke RT yang lain. RT yang lain akan dibagi ke yang lain. Artinya ini akan jadi kompetitif, bersaing kan? Betul. Bersaing dengan kebaikan gitu ya. Yeah. Dan mereka menggunakan warga semuanya, gitu. Karena leluasa, gitu. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Uang kas itu harus dinolkan. Gitu. Maksud dinolkan itu artinya harus kembali ke warga sesuai dengan dari warga untuk warga ya kembali ke warga gitu. Ini toh uang titipan gitu ya, uang titipan dari warga. Dan programnya pun harus kesepakatan warga. Gitu. Makanya dengan 6 RT ini saya bisa dipetakan sekarang. Kami punya kampung digital yaitu di RT 4. Kami punya kampung yang mungkin mendekati rencana saya itu dengan zero waste-nya Paledang. Di RT 6 itu sampah sudah mulai di jalan-jalan gang itu udah nggak ada. Itu zero waste. Itu di RT 6. Kemudian di RT 2, nah ini adalah sentra UMKM. Ini yang pernah jadi ramai juga dengan yang namanya Festival Ramadan. Ini belum pernah di Paledang ada Festival Ramadan. Wah itu panjang dong ini. Siap. Ini yang saya tangkap tadi Kang, ini kan ada keterbukaan ya. Betul. Keterbukaan, terus Akang juga mengajak RT-RT itu tidak lagi selalu menunggu instruksi dari ketua RW, tapi yuk RT silakan berinovasi kita bareng kan gitu ya. Yang padanya tadi muncul di beberapa RT ada kampung digital yang memang jadi potensi masing-masingnya dicoba ditunjukkan kan gitu. Sebetulnya itu di tahun kedua. Maksudnya ya? Tahun sekarang nih. Tahun pertama justru saya tidak seperti itu. Pak RT mencalonkan jadi ketua RT itu pasti punya visi misi, punya rencana bahwa lingkungan akan dibeginikan. Itu pas tahun pertama saya menjabat. Begitu saya ngumpul, saya clean, cuci otaknya semua. Pak RT itu menang mikir, cukup saya mikir. Pak RT emang jalan ke nunggu. Nah itu kesannya memang arogan waktu itu, lebih ke diktator gitu ya. Tapi itu perlu gitu. Kenapa? Karena ini harus satu visikan dulu. Betul. Harus sekata semua dari RT 1 sampai RT 6. Jadi serempak gitu kan. Itu kaget Pak RT. Saya mencalonkan jadi ketua RT itu karena saya pingin begini. Ya nanti. Bukan saat ini gitu. Saat ini sayalah yang jadi RW-nya. Bukan bapak-bapak gitu. Jadi apapun kebijakan saya ikuti. Yang tidak sepaham dengan saya silakan gitu. Walaupun bapak-bapak dipilih oleh warganya bapak sendiri, tapi punten-punten karena saya adalah RW-nya gitu waktu itu. Tapi alhamdulillah luar biasa RW-RW di Abdi, mereka ya Pak RW gitu. Siap Pak RW Abdi. Instruksi pertama apa? Nah itu. Nah kan ketika hari ini itu tadi ya, roda pemerintahan atau organisasi apapun, ketika memang tidak ada satu visi dan misi, sampai kapanpun tidak akan akan maju lah, tidak akan ada sebuah perubahan gitu kan. Tidak ada sebuah revolusi kan gitu ya. Betul. Nah kalau tadi kan ketika dirangkai, berarti hari ini ya, tadi saya di awal mendengar atau membaca berita-berita gitu ya di medsos yang pada akhirnya menjadi salah satu terbaik gitu ya di versi Network Indonesia gitu kan ya. Betul. Terus di Info Kabupaten pun menjadi yang terbaik, RW yang terbaik. Ini kan inovasi Kang ya. Ini berbicara inovasi, selain tadi mengenai sampah, terus mural ya, yang awalnya itu justru bukan seperti itu gitu ya skemanya, tapi lagi-lagi kan itu bisa disiasati ketika inovasi maju gitu kan ya. Terus apalagi Kang yang pada akhirnya gini, ketika
RW 6 Paledang menjadi yang terbaik, itu kan pasti ada konfirmasi ke Akang gitu kan? Itu apa ya? Kalaupun terbaik, saya tidak. Ya. Masih banyak para ketua RW yang lebih luar biasa sebetulnya. Betul. Cuman kita tidak tahu saja mungkin Ya. ya, tidak ke expose gitu. Ya. Tapi yang menurut saya, kalaupun itu terbaik adalah warga saya, bukan Ya. karena saya aja yang terbaik, tidak. Gitu. Kalaupun inovasi, saya pun bingung gitu ya. Mana sih program yang memang jadi unggulan gitu ya, untuk dikedepankan waktu itu dengan salah satu komunitas RT RW Network. Terus kan saya lihat di Instagram, kalau di RW Paledang itu punya IG kan ya? Betul. IG, Facebook ada? Facebook belum. Belum, cuman baru di IG. Di IG sama di YouTube. YouTube. IG-nya Info Paledang. Nah. Kalau YouTube-nya TV Paledang. TV Paledang. Nah, saya ketika lihat di Instagramnya ada kegiatannya tadi mural, terus ya sampah gitu kan ya, terus berbicara keagamaannya. Gitu. Nah kalau di keagamaan, jadi gini, tahun pertama itu lebih ke aspek pembangunan sebetulnya, dengan muralnya, kemudian dengan LCO-nya. Ataupun dengan program desa waktu itu ada yang rutilahu, itu kan fisik. Memang di tahun ke-1 revolusi mental dengan open government itu lebih keterbukaan informasi dan sebagainya gitu, yang dikedepankan. Nah ini tahun kedua nih, masuk tahun kedua lebih ke diberdayakan lagi sumber daya manusia yang ada di lingkungan Paledang. Memang tahun kemarin kita launching dengan Rumah Al-Quran. Rumah Al-Quran. Begitu ada kami launching dengan Rumah Al-Quran, ini warga banyak menanyakan di mana tempatnya. Terus dalam ruangan itu banyak Al-Quran versi apa saja. Sebetulnya tidak seperti itu. Itu Rumah Al-Quran hanya penamaan saja, Rumah Al-Quran. Tapi lebih ke menggali nilai-nilai daripada isi di Al-Quran itu untuk di kehidupan sehari-hari itu harus dipraktekkan gitu. Bukan sekadar hanya punten mohon maaf mengaji saja gitu ya, tapi harus dilaksanakan bahwa isi Al-Quran itu luar biasa gitu kan. Makanya dengan Rumah Al-Quran banyak sekali dengan sedekah subuh. Ya luar biasa. Sedekah subuh itu kami itu mencoba melatih warga untuk bersedekah. Jadi kita bikin kencelengnya, kita titipkan di rumah yang orang memang mau ikut dengan sedekah subuh. Itu nilainya hanya sehari itu Rp1.000. Dan kami tidak melihat nilai daripada isi kenceleng. Tapi akan kami lihat, misalkan dalam satu kencelengnya ada 5.000 atau 6.000, berarti dia bersedekahnya selama 6 hari. Dan kita akan edukasi. Adapun pentasurufannya uang sedekah subuh itu salah satunya, nah inilah berkelanjutan programnya, tidak dengan sedekah subuh saja, tapi ada yang namanya tahfiz. Ya. Itu ini terinspirasi dari Gubernur Jawa Barat, bahwa di desa itu harus ada satu penghafal Al-Quran. Ya. Saya terinspirasi itu sebetulnya. Makanya waktu itu salah satu keseksian kerohanian saya, namanya Kang Pian, saya instruksikan, bukan instruksi ya, saya cerita ke dia bahwa saya pingin di Paledang itu ada 100 penghafal Al-Quran. Jadi bukan satu desa satu orang. Iya. Pak RW, ini yakin, insya Allah saya yakin. Bisa nggak? Bisa Pak RW. Nah, berawal dari situ mulailah kita rekrutmen, dan kita untuk penghafal Al-Quran ini memang tidak di masjid, tapi di kantor RW.
sengaja saya ada ruangan di rumah yang memang selama ini kosong, tidak dipakai. Nah itu difungsikan untuk jadi kantor rumah Al-Quran. Di masjid-masjid ini banyak pengajian yang rutin tiap hari oleh anak-anak kami diikuti. Dengan adanya tahfiz ini jangan sampai mematikan tempat-tempat DT pengajiannya. Makanya tahfiz kami itu harus dari rekomendasi pengajar di masjid. Dikirimkanlah anak-anak yang terbaik. Nah, ini mulai datang ke kita dan kita filter, dites dulu gitu kan. Nah, misalkan ada yang lolos ya dia masuk gitu kan. Kalau tidak lolos ya dikembalikan ke tempat pengajian. Artinya di setiap masjid tetap ini kita tidak mengganggu program DKM. Nah, jadi sejalan gitu. Nah, khususnya yang masuk ke kita di rumah Al-Quran dengan tahfiz, kita biayai semua itu untuk anak-anak yang siap dijadikan untuk penghafal Al-Quran. Dari mulai Al-Qurannya, kemudian alat tulisnya, kemudian banyak hal sebetulnya untuk anak-anak yang tahfiz ini kita support. Nah itu salah satunya anggarannya dari mana? Yaitu dengan uang sedekah subuh. Sedekah subuh bahkan tidak cukup di situ saja, tapi kami dengan sedekah subuh punya namanya kentang. Kentang. Nah, kentang itu ketahanan pangan Paledang. Nah kita punya list sepaledang itu yang masuk kategori fakir sama miskin, kita ada datanya. Nah itu kita bikin kentang ini, ketahanan pangan ini sebulan sekali kita membagikan. Selama ini kan pemerintah membagikan baik BPNT ataupun PKH yang membagikan. Nah, kita pun di KRW-an bisa gitu membagikan itu semua. Alhamdulillah ini responnya luar biasa, khususnya agnia-agnia yang ada di kami mulai melihat, wah ternyata dengan hanya Rp1.000 kita bisa membantu orang yang memang membutuhkan. Gitu. Nah itu kan memang program Abdi itu memang berkesinambungan, tidak lantas satu program ini putus di situ saja, tapi bikin program itu yang memang harus memang dirasakan oleh warga, bukan lebih ke pencitraan gitu ya. Untuk apalagi di Paledang itu punya medsos dengan info Paledang, supaya viral bikin aja kegiatan ini, langsung dinaikkan ke media, udah selesai. Tapi ini memang benar-benar berdasarkan kebutuhan kan? Itu harus gitu. Makanya ya itu di awal kita revolusi mental tuh merubah kebiasaan yang memang tidak pernah sebelumnya dialami oleh warga Paledang. Dan itu capek pasti gitu. Pasti gitu. Tapi ya itu tadi, karena RW itu hanya 5 tahun dalam satu periode, ya makanya 5 tahun ini akan saya bikin sempit gitu. Capek ya wayahna gitu. Soalnya satu periode ini kita tidak akan ada periode yang kedua. Ya, karena saya totalitas jadi ketua RW itu memang betul-betul untuk warga gitu. Tapi dikala nanti habis masa bakti, saya akan kembali ke keluarga. Karena banyak sekali yang ditinggalkan untuk anak ataupun istri gitu kan. Untuk lebih melayani warga. Gitu. Karena kan kalau bicara kepemimpinan, Pak RW, saya selalu teringat bahwa ya pemimpin itu adalah seseorang yang mengikhlaskan kenyamanannya, betul, kenyamanan pribadinya, gitu, demi kepentingan orang banyak kan gitu. Betul. Sebelum jadi RW saya memang dengan keluarga sudah diagendakan seminggu sekali atau seminggu 2 kali untuk refreshing. Intinya ada ngumpul lah dengan anak-anak gitu. Pingin menikmati tumbuh kembang anak tiap hari itu bagaimana gitu ya.
Tapi untuk saat ini saya Iya. jarang ketemu dengan anak, walaupun serumah gitu Iya. dengan anak. Kang, kalau tadi kan di keagamaan itu luar biasa gitu ya program-programnya. Ketika berbicara pemberdayaan, lagi-lagi ya, ketika berbicara pemberdayaan hari ini digadang-gadangkan mengenai UMKM kan. Betul. Terus hari ini bagaimana Karang Taruna harus menjadi garda terdepan Betul. perubahan. Nah, ini bagaimana sih Kang kalau di Akang meramu ini stakeholder potensi-potensi yang ada di sana gitu Ya. kan? Tahun kemarin nih ya. Ya. Karena memang ya kita cerita tahun kemarin itu Ya. karena baru 18 bulan kan Iya, ya. iya, iya. Di Ramadan kemarin kami ada sebetulnya punya jalan Paledang itu kurang lebih panjangnya hampir 325 meter. Lebarnya variatif, memang ada yang 2,5 meter sampai 4 meter lebih gitu ya. Saya lihat ini akses jalan ini sudah bagus, sudah di hotmix. Why not gitu? Kenapa tidak dibikin gitu event di sini? Karena basic saya memang entertain gitu ya, di orang event gitu kan. Iya. Saya bikin waktu itu khusus untuk UMKM Paledang. Sepanjang jalan Paledang, karena waktu itu masih COVID dan memang COVID-nya sudah mulai menurun gitu ya. Kita satu stand itu berjarak, satu stand A ke stand B itu ada jarak, Ada itu kurang jaraknya, lebih 1,5 meter waktu itu dibikin. Total panjang jalan dan stand yang kita bikin itu kurang lebih 37 saya lupa lagi. Itu di blok. Jadi stand yang sebelah sini misalkan untuk blok RT1, stand yang sini RT2, RT3, RT5. Nah, ini lebih ke UMKM. Siapa yang ikut dengan program ke-RW-an, silahkan. Apa itu program ke-RW-an? Ya salah satunya kartu hijau yang sudah ikut dengan iuran wajib itu. Kalau sudah ikut dengan iuran wajib ya bangga gitu. Boleh ya, boleh, ada itu silahkan. ya. Nah, itu kan itu lebih kita melayani kan. Ya, melayani. Nah, ini kami tampilkan semua UMKM dari mulai UMKM terkecil sampai UMKM yang sudah besar itu ada. Dan itu gratis. Jadi kita tidak jual lapak. Dan itu tidak dalam 1 minggu diadakannya. Dari hari pertama Ramadan sampai H-1 Ramadan, tiap hari. Tiap hari itu kan? Tiap hari. Siapa panitianya? Ya itu keseksian ke-RW-an. Itu khusus warga Paledang yang ikut dengan program kartu hijau. Kartu hijau itu. Dimana kalau mau ikut, sedangkan saya tidak ikut dengan program, mohon maaf, kami akan mendahulukan orang-orang yang sudah ikut dengan kita. Nah, itulah UMKM Paledang. Dan ini alhamdulillah dapat apresiasi dari ya banyak pihak juga. Karena banyak sebetulnya pasar-pasar yang sebutlah pasar dadakan gitu ya, pasar dadakan. Tapi kan di situ bicara uang. Betul. Bayar stand, uang kebersihan, uang keamanan dan sebagainya. Kalau di kita tidak. Banyak yang dari luar Paledang pingin ikut berjualan, banyak, tapi saya tolak. Kenapa? Karena ini adalah hajat warga Paledang gitu. Ini adalah acara orang Paledang gitu. Dan di sini kita tidak mencari uang dalam hal ini gitu. Tapi kami lebih melayani warga untuk mempersilahkan. Selama ini di rumah saja gitu kan, di punya jongkol gitu kan, kita fasilitasi di jalan. Kalau itu sampai hari ini kan berjalan atau? Oh tidak, itu makanya festival Ramadan. Nah itu hanya di bulan Ramadan saja. Tapi gitu. Untuk next time selanjutnya tidak ada bazar-bazar yang kayak gitu. Tidak ada. Cuman tetap kemarin pernah ada namanya Paledang Fest. Nah, tapi karena PPKM, nah itu dibatalkan. Nah, kalau Paledang Fest ini akan beda dengan festival Ramadan. Nah, kebetulan nih sekarang itu tinggal beberapa hari lagi masuk ke bulan suci Ramadan dan kita pun sudah menyiapkan. Itu bakal ada lagi.
dan ini akan lebih menggigit lagi. Kenapa? Saya ngumpul dengan keseksian. Seandainya Festival Ramadan Jilid 2 ini akan ada polanya sama dengan yang pertama, sebaiknya jangan dilaksanakan. Oke. Buat apa dilaksanakan juga? Kita capek tiap hari, capek kita. Pasti. Harus ada peningkatan. Nah, ini tantangannya. Saya kasih tantangan seperti itu ke keseksian saya waktu itu. Dan tadi malam itu kami sampai jam 1 malam diskusi mengenai Festival Ramadan. Ini saya utarakan di sini saja kisi-kisinya. Festival Ramadan Jilid 2 itu akan ada dengan tidak menghilangkan ciri khas Festival Ramadannya. Jadi di jalan utama itu akan ada UMKM kita. Nah, kita akan undang dari luar. Siapakah dari luar? Yaitu kami sudah diskusi dengan Pak Kades juga, dengan jajaran Pak Kades, bahwa kami di Paledang di bulan Ramadan akan ada Festival Ramadan dan akan mengundang UMKM terbaik di RW-nya masing-masing. Jadi Abdi akan memfasilitasi dalam hal ini desa. Inilah UMKM desa Cileunyi Wetan. Jadi RW 1, RW 2, RW 3 itu harus mengirimkan UMKM-nya. Nah, ini akan berbau. Satu sisi saya itu butuh untuk nanti dengan UMKM yang ada di warga saya di Paledang akan termotivasi. Itu ya tujuan itu kan? itunya Kang. Tujuannya itu. Nah, itu yang satu. Yang kedua, saya pingin selama ini desa luar biasa dengan membina saya khususnya ataupun warga di Paledang. Sudah sepatutnya saya pun bersinergis dengan Pak Kades memfasilitasi desa dalam hal ini. Ya inilah UMKM desa, gitu kan. Yang ketiga, kami butuh dikunjungi, gitu kan. Jadi nanti UMKM dari RW yang lain pasti akan penasaran, akan melihat. Nah itu, ini yang utama. Saya menginginkan uang warga Paledang itu tidak keluar, tapi perputarannya di Paledang. Di sana. Itulah intinya memfasilitasi UMKM yang ada di Paledang itu sebetulnya itu. Saya pingin perputaran uang itu di Paledang saja. Dan itu di Festival Ramadan tercapai alhamdulillah. Sampai kita tidak cukup memfasilitasi para pedagang saja. Kita tiap hari selalu edukasi. Gimana pajeng Bu? Alhamdulillah pajeng Pak RW. Kayak sabaraha ayeuna. Nah itu pendataan. Dan kita hitung ternyata dalam satu hari perputaran uang itu di Paledang luar biasa. Itu UMKM yang ada di kita saja. Apalagi kita melibatkan dari luar. Nah bagaimana dengan dari luar? Apakah itu kena cas? Biaya? Tidak. Kita akan mempertahankan budaya 0 rupiahnya. Itu. Saya seru nih Kang, sampaikan ya naon deui gitunya programnya. Yang apalagi Kang yang sudah dilaksanakan Kang di sana Kang. Seueur juga nanti. Subhanallah, makanya saya diundang ke Desa Lengkong dan ketemu dengan Kang yang luar biasa dengan Lengkong Bagjanya. Saya pun pengen dikunjungi. Siap. Supaya biar tahu betul nggak di Paledang tuh apa yang sudah saya ceritakan. Ini tahun 2000 sekarang 22 kita punya internet ke RW-an. Internet ke RW-an. Ini program kami juga. Ini termasuk kampung digital juga. Nah ini arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Dan tadi kan bicara ada salah satu RT itu akan disentrakan jadi kampung UMKM. Nah itu kan sudah di Festival Ramadan. Dan bahkan sekarang dipersiapkan untuk Festival Ramadan Jilid 2 itu UMKM. Nah kemudian ada salah satu lingkungan di RT kami di RT 4 itu kampung digital kami. Kampung digital. Betul. Ini
mau seperti apa kan? Nah, sebetulnya kampung digital itu ini satu misalkan ya, apabila listrik mati di blok RT 4 ini tidak akan mati, dia nyala karena setiap gang ini sudah dipasang dengan lampu emergency. Itu satu. Yang kedua, setiap gang memang belum semuanya ini sudah terpasang CCTV. Nanti saya pun bisa akses di sini ngelihat warga lagi sedang apa. Itu sudah dipasang CCTV. Kemudian internet ini sudah terpasang. Internet di sana itu, dan bahkan ada yang di free kan. Gitu. Jadi bila mana akan nanti ke Paledang, saya yakin pasti punya kuota. Tapi gunakanlah internet yang ada di kami gitu, supaya dijajaki lemot dan tidaknya. Nggak usah pakai nggak usah menanyakan password. Begitu diklik langsung connect. Begitupun di kantor RW itu sama. Kita punya 3 titik layanan yang memang di free kan. Gitu. Memang untuk internet ini anak kecil pun sudah biasa. Tinggal datang ke warnet, ke counter, beli kuota, selesai. Jadi kan internet. Kalau di kami namanya Chipnet. Citra Paledang Internet. Ini luar biasa. Ini ada Agnia, hamba Allah yang luar biasa, support dengan program-program kegiatan saya sampai apa yang dibutuhkan oleh Pak RW. Dia akan menggelontorkan uangnya, subhanallah. Saya pingin ada internet. Bikin Pak RW. Bikin lah. Makanya mungkin dengan internet yang lain kami sudah sejajar. Karena kita sudah punya bandwidth. Sudah ada 100 warga yang sudah terpasang, dan itu tidak pakai pemancar. Kita pakai ODP. Disalurkan pakai kabel listriknya. Dan ini sudah siap 100 warga lagi yang akan dipasang. Nah, saya stop dulu memang dengan orang-orang chipnetnya. Kenapa? Ini hal yang pertama buat kita. Kemudian kita harus evaluasi, gitu kan. Memang selama ini tidak ada kendala. Kalaupun ada kendala teknis, itu hal-hal yang memang bisa kita atasi juga, gitu kan. Hal yang wajar lah, gitu kan. Nah, ini kampung digital, rencana kita lebih jauhnya warga itu akan dikala membutuhkan surat menyurat itu nggak usah datang ke kita, cukup di rumahnya saja. Berbasis itu ya, teknologi. Ya, bahkan 80% yang lupa tadi, gang di Paledang itu sudah di gerbang semuanya. Seolah-olah Paledang ini adalah suatu komplek perumahan. Dan saya pingin si gerbang ini untuk saat ini masih pakai kunci gembok. Jadi ada petugasnya di kala jam 5 pagi dibuka. Nah, kalau saya pingin si gerbang ini jangan pakai kunci gembok, tapi pakai KTP. Jadi di scan gitu ya. Nomor nicknya, pintunya akan ngebuka. Ya, sering nonton James Bond lah, seperti itulah. Nah, itu kan memang hanya gerbangnya, tapi kan kalau harus dikemas kan jadi menarik. Betul. Dan itu memfasilitasi nggak usah ada petugas, dan keluar masuk itu dipantau oleh CCTV. Juga kan. Nah itu. Kang, ini kalau di dirunut terus kayaknya masih banyak gitu Kang ya. Kang, ini kan dari ya sebagai RW terinovasi, terus tadi program-programnya luar biasa gitu ya. Ini bisa jadi inspirasi lah buat kita semua. Kang, bicara tantangan Kang. 18 bulan. Ini waktu yang ya baru, tapi dengan waktu yang belum lama lah gitu kan ya. Tapi dengan program yang begitu luar biasa, ini pasti ada
ini tantangan yang pasti ada gini lah. Ya, Keberhasilan yang luar biasa pasti ada tantangan juga yang luar biasa gitu Kang. ya, Berimbang lah gitu Kang ya. ya. Apa sih Kang yang menjadi tantangan dari awal sampai hari ini lah gitu yang Ya. Nggak apa-apa ya bilang-bilang Pak Kades juga ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mohon maaf nih Pak Kades nih. Belum genap 2 minggu saya diajak oleh Pak Kades untuk duduk di desa. Oke. Karena Pak Kades sudah tahu mungkin. Karena sebelum saya jadi ketua RW, karena sudah dekat dengan Pak Kades Iya. gitu. Jadi sudah enak nyaman diskusi lah dengan Pak Kades. Baru 2 minggu kalau tidak salah jadi RW waktu itu Pak Kades mengajak saya ke Pak Kades, sebutin Kang namanya. Mohon maaf Pak Kades. Pak Hari. Pak Hari. Haji Haryono ya. Ini luar biasa. 2 minggu saya menjabat di RW. Pindah ke desa. Saya butuh. Lah, pindah ke desa. Saya tolak waktu itu. Tidak Pak Kades. Karena saya suka dengan Pak Kades ini ya karena dekat ya. Saya menganggap ya bilang ke Pak Kades kumahanya bahasa Sunda mah AA gitu ya. Mohon. AA mah di Paledang. Oke. Desa silahkan. Dan ini sampai 3 kali. Datang. Jangan datang yang keempat kali ngajak abdi ka desa deui. Sampai gitu abdi Iya. Pak Kades. Nah, itu awal-awal. Terus berjalan waktu, apa yang tadi ditanyakan, tantangan sampai saat ini yang terberat apa? Nah, ini saya sudah biasa dengan orang-orang yang suka menyinyir ataupun yang ya itulah ya. Justru itu saya pelihara orang seperti itu. Oke. Karena ini jadi penyeimbang Betul. buat saya dan saya datangi ke rumahnya gitu. Jangan bicara di belakang lah. Mending kita di forum ataupun kalau tidak berani di forum ayo Iya. berdua saja. Iya. Nah, saya selalu seperti itu. Siapapun orangnya, saya tidak melihat latar belakang dia seorang akademis ataupun dan sebagainya gitu. Pasti saya datangin kalau ada orang yang tidak sapa godos gitu ya. Tapi ternyata tantangan yang terberat itu bukan di warga sebetulnya, di diri sendiri gitu. Ini pernah kejadian COVID kemarin di bulan Juni, saya sampai bikin surat pengunduran diri jadi ketua RW. Bingung harus menangani orang-orang yang lagi isoman harus bagaimana. Luar biasa. Saya ke desa dengan Pak Kades, saya hampir tiap hari saya berantem dengan Pak Hari. Punten. Ya kumaha gitu kan. Saya satgas gitu. Saya butuh pemahaman. Satgas teh kudu kumaha. Gitu. Bukan bantuan sembako, benten-benten, bukan abdi besar kepala tidak atau abdi sombong gitu ya, dengan Paledang, dengan uang kasnya, dengan ketahanan pangan kami gitu. Coba kasih tahu saya itu sebagai saya satgas gitu. Tapi naon gawe abdi kumaha gitu. Begitupun ke Pak Camat saya waktu itu. Itulah kekurangan saya mengontrol emosi waktu itu. Memang yaitu mungkin tidak saya saja, pasti RW yang lain pun sama. Dengan 3 hari grafik penaikan kasus COVID di warga abdi itu sampai ada 14 orang di satu RT. Wah, itu ngeri. Kita sampai berinisiatif banyak nanya dan sebagainya, googling. Akhirnya pada ke situ ya, googling dan dibentuklah relawan ke-RW-an waktu itu. Relawan ke-RW-an yang memang siap jihad menurut saya. Kenapa? Karena dikala dia masuk jadi relawan, belum tentu istrinya mengizinkan ataupun anaknya. Urusannya yang akan diselamatkan adalah jiwa. Kita rekrut orang untuk jadi relawan. Tugas relawan itu apa? 1, kita punya dapur umum. Jadi dapur umum ini dikelola oleh ibu-ibu PKK. Ibu PKK kerjaannya masak.
untuk ngasih orang-orang yang lagi isoman. Gitu kan. Yang lagi isoman itu jam makannya jam 8 pagi kita antarkan oleh relawan kita. Terus sekali lagi sore sama oleh relawan. Kemudian penyemprotan disinfektan itu oleh relawan. Betul. Relawan itu kerjanya di 2 shift kan. Yang pagi sampai sore, yang sore sampai menjelang pagi. Kenapa? Karena untuk yang COVID ini memang betul-betul harus diperhatikan. Contoh, kita kan butuh komunikasi dengan orang yang sedang isoman. Dia tidak bisa keluar. Kita kasih untuk pulsanya. Itu dari mana uangnya? Ya dari kas kami. Kemudian bahkan yang isoman itu sampai ngelis, Pak RW, saya butuh susu untuk anak. Saya butuh pamper untuk anak. Saya butuh obat. Saya butuh makanan ini, saya butuh, ngelis itu panjang. Bagaimana? Ya kita beli gitu, siapkan. Nah ini untuk 1 orang, ini banyak ya. Ya itu makanya saya sampai bikin surat pengunduran diri itu, ya mungkin kekecewaan. Iya. Jadi kalau bicara tantangan mah justru lebih ke diri sendiri, Kang ya. Betul. Karena kalau bicara di masyarakat pasti ada yang pro, ada yang kontra. Cuman kan di sini kita hadir untuk menjadi apa ya, ke yang kontra masuk, ke yang pro masuk kan gitu. Iya, itu karena seninya. Yakin lah, itu tadinya seninya dan yakin ada pemecahannya gitu kan. Pasti ada solusinya. Ini tidak akan cukup 1 jam gitu ya kalau ngebahas program inovasi dari Kang Doni ini, RW 6 Kampung Paledang. Kang, terakhir nih, yang mau digarap Kang, yang program yang akan dilaksanakan nih di 2022 selain tadi ya kampung digital. Digital itu. Di bulan ini kami lagi, minggu-minggu ini kita akan bikin dasawisma. Kemudian akan menggarap yaitu UMKM. Apa yang oleh Bapak Bupati bahwa UMKM itu harus dikedepankan dengan bedasnya. Insya Allah kami pun akan mengikuti dengan program beliau. Insya Allah Paledang akan dibedaskan dengan UMKM-nya. Kemudian zakat setingkat RW memang di Paledang ini bisa ditanya ke Pak Kades juga, mungkin hanya Paledang yang sudah punya UPZ. Jadi UPZ ini memang resmi di bawah Basnas. Jadi untuk tahun sekarang mungkin yang akan dikedepankan adalah bukan revolusi mental lagi mungkin, tapi kita punya program namanya sedekah alam. Sedekah alam. Nah itu sedekah alam. Kemarin masih pro kontra juga kami di keseksian, karena kita bikin program itu tidak ngasal Kang ya, tidak untuk pencitraan gitu. Betul. Ini ada gitu kan, dan ini harus terasa manfaatnya oleh kita. Sampai terus gitu, tidak hanya instan untuk 1 minggu, 2 minggu, sebulan, tidak. Ini harus berkesinambungan. Betul. Kemarin tuh ada yang ingin dikedepankan dengan bahasa Indung. Bahasa Indung itu lebih ke bahasa Sunda, budaya bahasa Sunda kita pelihara, kita jaga nih, kita angkat gitu. Tapi itu next time lah kayaknya. Soalnya saya lebih suka, lebih bergairah sekarang dengan sedekah alam. Gitu. Itu luar biasa di sedekah alam ini. Nantilah. Oke, nanti kita undang season selanjutnya Kang gitu ya. Insyaallah. Oke Kang, aduh ini kalau diterusin ini nggak cukup 1 jam gitu ya berbicara inovasi di Kampung Paledang. Kang, hatur nuhun pisan ya, hatur nuhun pisan seueur inspirasina gitunya, seueur hikmah cerita anu tadi ku Akang diutarakan, bahwa awalnya ketika Abi ninggal di Instagram gitu kan, ini untuk ukuran RW gitu kan. Yeah.
wah ini luar biasa gitu ya. Terus satu yang saya tangkap itu berbicara konsistensi kan. Ya kalau saya lihat di itu ya, karena gini ya, ketika kita mengabarkan hal yang baik itu gampang, tapi yang dibutuhkan tuh konsistennya gitu kan, yang sampai hari ini berkelanjutan terus kan gitu. Terus ide-ide gagasannya yang luar biasa, bahkan out of the box ini kan gitunya, tapi ya itu berlandaskan kebutuhan gitu. Tidak hanya sekedar yang penting viral, kalau hari ini ngejar viral mah gampang gitu kan ya. Tapi kan bukan itu tujuannya, tapi bagaimana setiap program-program dan inovasinya itu terasa bahkan nanti sampai seterusnya gitu kan. Dan itu luar biasa sekali nih pertemuan hari ini di podcast Lengkong Bagja. Abi ngaturkeun nuhun pisan Kang. Mudah-mudahan di festival Ramadan tiasa dongkap. Insyaallah. Festival Ramadan Jilid 2 tiasa dongkap ka ditu gitu ya. Diaturkan nuhun. Terus di 2022 dan sampai 2025 Kang ya. Iya. Itu pasti masih banyak program-program inovasi yang luar biasa lagi. Nanti kita ngobrol lagi di sini Kang. Gitu. Insyaallah. Itu Kang, hatur nuhun pisan Kang. Sami-sami. Terakhir atuh Kang, pesan-pesanna kanggo warga Desa Lengkong khususnya ya Kang. Ya, ini berkah ya buat Desa Lengkong punya kepala desa dengan sosok Kang Agus ini luar biasa gitu. Tapi lebih keren Pak Kades Abdi. Oh iya. Kang Hari luar biasa itu juga. Nanti Pak Kades buat Abdi ya. Nanti Pak Kades harus harus wawancara kan. Harus itu. Ya, ini Desa Lengkong terima kasih. Mohon maaf sekali khususnya untuk warga Desa Lengkong ataupun para rekan sejawat, para ketua RW. Tadi sudah diutarakan bahwa saya adalah RW terbaik ataupun inovasi, ini tidak. Saya yakin masih banyak yang inovasinya luar biasa ataupun terbaik. Dalam hal ini kita lebih ke saya lebih senang dibilang bahwa saya adalah orang yang haus dengan sosial, itu saja. Terima kasih undangannya dengan Desa Lengkong Bagja. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di Paledang di Desa Cileunyi Wetan. Siap. Itu penginten Kang ya. Ya imah tadi lah udah mau beres saja lah upami nyerioskeun Paledang mah gitu nya. Hatur nuhun Kang. Sami-sami. Itu saja yang bisa kita share gitu ya sama Kang Doni gitu, luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi Kang, itulah. Jadi motivasi, intinya jadi motivasi. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nuhun. Nuhun bisa. Sama apa?